Iya. Anjay. Lu coba deh. Coba lampu yang itu. Coba yang itu yang itu. Coba. Mau pakai Itu dua. bolak-balik bisa. Kalau ini bisa satu doang. Langsung masukin aja. Ih, bisa nyala. Kok bisa nyala? Kenapa ya? Merah sama merah. Itu paralel kan? Paralel. Mana ada? Ini kan ACDC. Iya, nggak jelas. Harus merah sama merah. Ini harus. Kenapa kok dikasih tahu gue Kalau ini coba. Kalau ini Masa? Gua Jadi dulu. coba deh yang ini. Apa nih? Kalau Ini yang putih tadi. Bolak-balik bisa. Kalau dicampurin bisa. Apa ya? Kok bisa ya? Coba gini. Coba ya. Apa nih? BMS tuh. Kasih lebih modern. Susah sekali ya. Nah, iya coba apa ya? Kok nyala ya? Pesan tadi. Wah, kemarin gue ya praktikinnya Tapi yang begini. ininya nggak nyala. Tapi ini coba deh, yang ini deh. Nyala ya. Gue ya waktu itu langsung ke listrik kali ya. Baterai kan ada. Ya, tapi kan itu nyala ini enggak ya? Ini nggak nyala yang ini. Coba deh. Coba nyala nggak? Coba lagi deh. Oh. Kok bisa nggak nyala sih? Kata saya colok. Ada gue satu. Sekalian aja kita tanya kenapa. Ini masa lampu yang ini. Kalau misalnya saya sambungin di bisa nyala. Terus? Cuman kalau misalnya ininya saya balik nggak mau nyala. Nggak mau nyala. Padahal kalau lampu yang ini gimana aja juga bisa. Bisa dua-duanya. Iya. Bolak-balik juga bisa. Iya. Oh. Terus kalian gimana? Lampu kalian gimana? Sama masalahnya? Gitu. Kalian nggak ngerti permasalahannya kenapa itu bisa begitu? Oke, kalau begitu Ibu akan jawab bagaimana pertanyaan dari kalian masalah yang kalian hadapi tadi. Kita lihat animasi yang akan ditayangkan oleh Ibu berikut ini ya. Oke, Bu. Mari kita lihat di sini ada rangkaian sederhana baterai dihubungkan dengan resistor, yang mana resistor itu diukur beda potensialnya dengan voltmeter DC, yaitu direct current atau arus searah, rangkaian listrik searah. Nah, di sini kita punya visualisasi dari elektron-elektron, dan ini adalah grafik dari tegangan dengan waktunya. Seperti apa jika kita lihat visualisasinya? Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi elektron akan mengalir satu arah mulai dari kutub negatif ke kutub positif. Walaupun sebenarnya yang mengalir itu adalah elektron, tapi di sini yang kita gambarkan adalah muatan positif yang mengalir. Tapi seharusnya tidak masalah ya. Nah, kita ulang lagi sekali lagi. Kita bisa lihat di sini tegangan berjalan secara konstan, ya, mulai dari detik ke 0 hingga waktu tertentu. Dia tegangannya konstan, walaupun lama-lama akan turun karena baterainya habis. Nah, itu kalau arus listrik searah. Sekarang bagaimana kalau arusnya bolak-balik? Kita lihat. Nah, pertama yang kita bedakan di sini adalah voltmeternya itu berbeda. Yang digunakan adalah jenis AC. Sedangkan sumber tegangannya bukan baterai lagi, tapi ini adalah simbol dari sumber tegangan AC atau listrik bolak-balik yang seperti kita pakai di sehari-hari, yaitu sumber listrik PLN. Nah, rangkaian listrik AC jika dinyalakan, tegangannya akan naik hingga maksimum, kemudian turun menjadi 0, kemudian turun lagi menjadi negatif, naik turun begitu. Nah, jika kita visualisasikan, dia akan seperti ini, naik turun, dan kita bisa lihat naik turun dari tegangannya itu satu periode dengan bolak-baliknya dari elektron ini.
kita bisa lihat perbedaan utamanya adalah nilai tegangan yang berubah-ubah. Ada nilai negatifnya, ada nilai positifnya. Baik, kita lanjut. Jika kita memplot tegangan dan arus, nah, arus yang mengalir dengan tegangan yang mengalir di sini merupakan gelombang yang fasenya sama. Dengan kata lain, jika arus mencapai nilai maksimum, tegangan juga mencapai nilai maksimum. Saat arus 0, tegangan juga bernilai 0. Itu yang dinamakan sefase. Nah, di pelajaran gelombang sudah mempelajari ya kan. Itu pada arus dan tegangan pada rangkaian resistor. Nah, dia harus bolak-balik, ada 3 komponen utama yang kita pakai, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, namun kita masih di resistor, ada yang namanya diagram fasor. Diagram fasor adalah diagram yang menyatakan besaran skalar dinyatakan dalam bentuk seperti vektor, yang mana ini menyatakan tegangannya, ini menyatakan besar dari satu besarannya, sedangkan sudutnya ini adalah nilai seberapa tingginya. Jadi saat sudutnya 90 derajat atau panahnya ini di titik tertinggi, itu artinya di gelombang ini nilai mereka juga sedang tertinggi. Jadi fasor itu dia akan bergerak melingkar ini, yang mana diwakili juga oleh gelombang yang naik turun ini. Nah, kita lihat karena dia sefase, diagram fasornya juga sama sudutnya. Itu untuk resistor. Sekarang untuk induktor. Induktor itu secara umum dia hanyalah kumparan. Jadi menyebabkan arus mengalir di kumparan ini. Kemudian jika kamu masih mengingat hukum Lenz, ya, saat ada arus mengalir akan muncul medan magnet yang berubah-ubah, dan secara kebetulan jika ada medan magnet yang berubah-ubah maka akan ada muncul arus balik. Nah, arus baliknya itulah yang diukur sebagai voltmeter. Nah, pada rangkaian induktor, nilai tegangan dan arus ini memiliki fase yang berbeda. Dengan artian, kita bisa lihat di 2 titik ini, saat tegangan bernilai maksimum, nilai arusnya itu 0. Sedangkan saat arusnya maksimum, nilai tegangannya 0. Seperti itu. Nah, jika diagram menyatakan dalam diagram fasor, maka dia seperti ini. Ada perbedaan sebesar 90 derajat fase dari arus dan tegangan. Ya, dari diagram fasor kita lihat bahwa tegangan itu mendahului arus sebesar 90 derajat. Baik, yang ketiga kita punya arus dan tegangan pada kapasitor. Nah, pada kapasitor itu kita bisa lihat di sini arusnya itu seperti tertahan sebentar di kapasitor. Mungkin tidak terlalu terlihat di sini, tapi dia tertahan sedikit sebelum dia kembali ke tempatnya. Nah, sifat tertahannya ini yang menyebabkan tegangan dan arusnya itu beda fase lagi. Ya, jadi di sini pas tegangannya 0, arusnya maksimum. Saat tegangannya arusnya 0, tegangannya maksimum. Jadi mirip dengan rangkaian induktor yang tadi. Tapi jika kita lihat diagram fasornya,
Berbedanya itu sekarang arusnya itu 90 derajat lebih maju. Jadi lebih dulu 90 derajat daripada tegangan kapasitornya ini. Nah, RLC. Jadi jika rangkaian RLC ini, resistor, induktor, dan kapasitor disusun secara seri, ya. Nah, karena dia seri, maka arus yang mengalir tiap komponen akan sama besar. Arus pada tiap komponen mempunyai fase yang sama, tapi akan muncul tegangan yang berbeda. Kita ingat tadi, kalau kita lihat, kalau di resistor arus dan tegangan sefase, maka dia arahnya seperti ini. Kalau di induktor, arus itu 90 derajat lebih terlambat daripada daripada tegangannya. Kalau di kapasitor, arus 90 derajat lebih dulu daripada tegangan kapasitor. Nah, jika kita gabung ketiga diagram fasornya, maka akan seperti ini. Karena tegangan induktor dan tegangan kapasitor itu pada sumbu yang sama namun arah yang berbeda, maka untuk mencari resultannya kita kurangi yang atas dikurangi yang bawah. V induktor dikurang dengan V kapasitor. Sedangkan karena tegangan resistor itu arahnya di sumbu X, maka ada X, ada Y, kita pakai sesuatu untuk mendapatkan tegangan maksimum. Sesuatu itu adalah persamaan Pythagoras. Nah, walaupun secara real tegangan itu tidak bisa diukur sebagai panjang, tapi dengan diagram fasor ini, panjangnya itu melambangkan besar nilainya. Gimana kan tadi setelah kalian lihat animasi yang tadi Ibu tayangkan? Paham dari permasalahan yang kalian hadapi tadi? Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau yang kalian tadi lihat itu ada perbedaan antara arus AC dan DC atau rangkaian listrik AC dan DC ya. Kalau DC itu kan dia hanya muatannya hanya bisa bergerak satu arah, sedangkan AC bisa dengan dua arah gitu. Itu yang bagian tadi lakukan dengan menggunakan lampu LED tadi ya.